sahabat mutu, selamat sore. Berjumpa lagi dalam program Baku Baking Pandai LPMP Sulawesi Utara dalam edisi Bincang-Bincang Sore. Bincang-Bincang Sore ini merupakan bagian dari program Baku Baking Pandai yang merupakan media informasi, sosialisasi, baik dalam lingkungan LPMP Provinsi Sulawesi Utara maupun para stakeholder pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan saya Eunike Oping. Pada episode kali ini topik kita masih seputar pendidikan dalam masa adaptasi kebiasaan baru, dan mungkin pada episode-episode sebelumnya kita sudah mengundang dari perwakilan guru, perwakilan kepala sekolah, bahkan dinas pendidikan terkait. Namun rasanya kurang lengkap kalau kita belum membicarakan tentang pengawasan atau supervisi pendidikan di adaptasi kebiasaan baru. Dan oleh karena itu, di sini kita mengambil topik strategi pengawas sekolah dalam adaptasi kebiasaan baru, dan telah hadir bersama dengan kita Ibu yang cantik, Ibu Stevi Sumarau, MPD. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Bu? Amin. Luar biasa. Ibu Stevi, panggilan Ibu Stevi saja ya Bu? Ibu Stevi merupakan pengawas SD berprestasi tingkat Sulawesi Utara tahun 2016 ya Bu? Betul? Ibu ini juga merupakan instruktur K13. Iya. Iya, luar biasa Ibu. Fasda juga. Fasda juga ya, Fasdas SPMI. PMP juga, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan Ibu masih menyempatkan diri untuk berbagi informasi dengan kami LPMP Sulawesi Utara maupun sahabat mutu yang sedang menonton di mana saja berada. Kalau dilihat dari berbagai profil dari Ibu Stevi, luar biasa ya Bu, banyak sekali pengalaman yang Ibu sudah torehkan. Ibu berkecimpung di dunia pendidikan sudah berapa lama Bu? Ya, kalau berkecimpung di dunia pendidikan, memang sebelum jadi pengawas saya sebagai seorang guru. Iya. Dan dari tahun 1994, kemudian di tahun 2011 diangkat sebagai pengawas sekolah. 2011 sudah diangkat sebagai pengawas sekolah. Pengawas SD ya Bu? Pengawas SD. Berarti kurang lebih hampir 9 tahun ya menjadi pengawas. Dan untuk informasi kepada sahabat mutu bahwa pengawas sekolah ini adalah guru yang diberikan tugas khusus wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan baik di manajerial maupun akademik ya. Betul. Dan izin mengutip Bu dari supaya juga sahabat mutu di rumah tahu bahwa tugas dan fungsi pengawas itu apa? Ya, tugas fungsi dan pengawas kami dalam melaksanakan pengawasan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial, juga dalam melaksanakan pembinaan, pembimbingan, bimbingan dan latihan sampai pada pendampingan pada guru-guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah mengadakan pembimbingan dan pengawasan ya Bu? Iya. Berarti pada kuadran pertama atau normalnya itu pengawas melakukan visit ke sekolah untuk melihat bagaimana tentang SNP, begitu ya Bu? Iya. Tapi kalau sekarang Bu, di era adaptasi kebiasaan baru, kita kan ini meminimalisir untuk bertemu tatap muka. Nah, tugas pokok Ibu sebagai pengawas di era new normal ini bagaimana Bu? Oke. Terima kasih sebelumnya ya untuk kepercayaan yang diberikan sehingga boleh ada dalam program inovasi pendidikan Baku Baking Pandai LPMP Sulawesi Utara. Dan untuk kita berbagi pengalaman, tentu di saat masa pandemi COVID-19, di saat virus bermutasi, maka manusia beradaptasi. Iya, betul. Nah, sebagaimana yang kita tahu bersama, di masa pandemi memang kita tidak boleh melaksanakan kegiatan tatap muka. Jadi semua kegiatan dalam pelaksanaan supervisi dilaksanakan secara daring. Dalam rangka memang meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Nah, memang kami mengalami di masa normal sebagaimana biasa dalam kegiatan supervisi yang secara tatap muka langsung di sekolah binaan bersama dengan guru-guru. Tetapi di masa pandemi COVID-19 maupun di masa adaptasi kebiasaan baru ini, semua memang berubah 180
derajat. Iya. 100%, 360 derajat semua berubah karena di masa pandemi memang kami hanya melaksanakan kegiatan melalui daring dalam jaringan. Tetapi di masa adaptasi kebiasaan baru ini tetap kami masih mempertahankan dalam jaringan dan ada juga dikala kami melaksanakan tugas di masa adaptasi kebiasaan baru ini, dikala diperlukan tatap muka, maka tetap dengan protokol kesehatan. Berarti ada daring, ada juga luring. Ya, berarti ada juga blended ya, Bu. Iya, jadi learning. antara daring dan luring. Nah, berbicara kombinasi. tentang daring, Bu. Kalau daring itu kan dalam jaringan. Berarti itu melibatkan IT, melibatkan teknologi. Pemanfaatan Iya. teknologi. Bagaimana upaya dari Ibu melihat kondisi sekarang, kan banyak juga pengawas-pengawas itu yang istilahnya masih kurang familiar dengan yang namanya daring, dengan teknologi. Kalau Ibu sendiri, upaya-upaya Ibu meningkatkan diri untuk menjadi pengawas yang melakukan pengawasan dalam bentuk daring, kira-kira upaya-upaya apa yang Ibu lakukan? Iya, di masa pandemi memang banyak sekali dilaksanakan kegiatan baik dari kementerian melalui webinar-webinar yang mengarahkan kita sebagai pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan TIK. Karena memang itu yang sangat dibutuhkan, karena kan tidak bisa tatap muka. Jadi otomatis dari situ ada banyak juga kegiatan-kegiatan dan yang difasilitasi juga oleh LPMP ada banyak kegiatan. Yang lalu saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan webinar berkaitan dengan penggunaan Microsoft Office 365, di dalamnya orang belajar mengenai Google Classroom, kemudian ada berbagai hal yang kami dapatkan di situ. Jadi kala kami melaksanakan tugas untuk mencari data, kami hanya melalui Google Form. Selain daripada melaksanakan pemantauan-pemantauan melalui daring dalam bentuk WhatsApp group, kemudian memakai Zoom meeting ataupun Webex, tapi umumnya memang melalui Zoom. Melalui Zoom ya, Bu? Iya, melalui Zoom. Seringkali juga ada sekolah-sekolah yang memakai Google Meet. Google Meet, iya. Tapi umumnya memang yang ada di Zoom. Dan Zoom, tetap kalau saya sebagai pribadi memang punya kelas melalui Google Classroom. Sehingga dari situ sebagai tempat untuk berbagi informasi maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan akademik maupun manajerial. Selain daripada melalui monitoring melalui grup WhatsApp. Berarti dari fungsi pengawasan itu ada perencanaannya ya, Bu? Jadi sudah dijadwalkan untuk sekolah ini, hari ini, jam begini, begitu ya, Bu? Kalau di masa pandemi yang lalu, kami memang setiap minggu ada satu sekolah. Kan kalau saya membidangi sekolah binaan, ada 15 sekolah binaan. Jadi otomatis setiap hari ada 2 sekolah yang melaksanakan Zoom meeting, dan selebihnya setelah dibina melalui Zoom meeting, pelaksanaan tugas maupun saling koordinasi untuk berbagai tugas dan tanggung jawab melalui grup WA. Grup WA. Nah, berarti ada juga ya aplikasi supervisi, Bu? Iya, ada aplikasi supervisi itu yang memudahkan, memang sangat memudahkan kami, karena dari dalamnya setelah kami ada dalam aplikasi supervisi ini, maka dari sekolah juga mereka bisa melihat apa yang menjadi kelemahan, karena sampai dengan rekomendasi pun ada bisa dilihat, tertera di e-supervisi. Jadi untuk kekurangan-kekurangan dari sekolah ataupun PTK yang ada di sekolah itu bisa dilihat, diakses dari e-supervisi ya, Bu? Dari akademik maupun manajerial. Karena itu disorot dari 8 standar nasional pendidikan. Dari 8 Jadi SMP. sudah sekalian dengan pemantauan keterlaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Berarti kalau berbicara daring itu bukan hanya pengawas yang harus mengerti IT, tetapi guru-guru dan kepala sekolah juga harus mengerti IT ya, Bu? Iya, sampai anak-anak. Anak-anak juga ya harus mengerti IT. Untuk Ibu sendiri, bagaimana Ibu memberikan motivasi kepada guru-guru ataupun kepala sekolah yang masih cenderung dengan gaya konvensional, yang masih menggunakan luring, itu bagaimana, Bu?
Ya, memang dikala kami ada dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas, memang belum merata untuk pemahaman kompetensi TIK bagi guru-guru. Karena memang masih lumayan banyak yang belum mengerti. Tetapi kami berupaya ada dalam pendampingan kepada mereka supaya mereka akan mampu menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada dalam kegiatan Learning Management System LMS ya, karena itu dalam jaringan. Tetapi memang juga tetap ada dalam kombinasi antara daring dan luring. Sehingga ada satu waktu memang kami ada perencanaan, kalau saya yang ada di sekolah-sekolah bina yang ada di Tondano, memang kalau di Tondano kan signalnya bagus. Iya. Ya, kalau sekolah yang ada di pinggiran susah, jaringannya susah. Walaupun kita mau berupaya supaya boleh daring, itu memang sangat-sangat tidak bisa dilakukan. Nah, itu salah satu masalah. Kendala ya Dan Bu yang iya, ada di tetap lapangan. dia kendala dan dicarikan solusi. Solusinya. Bagi yang bagus jaringannya, tetap kami memfasilitasi mereka untuk memberi pemahaman mengenai penggunaan TIK dalam pembelajaran. Karena sekecil apapun yang mereka kemas, itu memberi manfaat bagi anak-anak. Karena di saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, orang harus memahami bagaimana karakteristik sekolah. Sekolah ini hanya mampu difasilitasi melalui luring. Sekolah ini bisa melalui daring. Sehingga kami ada dalam perencanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan yang melekat sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, bagi mereka yang masalah jaringan, bukan masalah ya, bagi mereka yang jaringannya bagus, maka itu difasilitasi melalui daring, melalui daring itu lewat tadi sudah dikatakan Zoom Meeting, Webex, Google Meet, dan ada juga karena yang belum terlalu paham dengan hal tersebut, maka melalui WA. Video call kan bisa 8 orang. WhatsApp group juga ya Bu. Iya, soalnya kalau satu sekolah, kalau di sekolah yang kecil kan tetap hanya 6 guru, kan bisa 8. 8 iya. Jadi dengan pengawas juga masuk di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang menggunakan Zoom, ada juga yang menggunakan WhatsApp group, WhatsApp. Jadi dilihat dari kondisi masing-masing sekolah juga ya Bu. Ada juga yang masih luring. Iya, ada yang memang luring karena di daerah pinggiran terkendala dengan jaringan. Tapi memang kalau tatap muka itu harusnya perlu. Tetapi karena memang ini situasi yang pandemi ini, kita harus meminimalisir tatap muka. Nah, biasanya kalau tatap muka itu kan ada motivasi mungkin yang diberikan. Jadi sinergitas itu solid. Kalau dalam masa pandemi ini kan ada yang guru-guru bekerja dari rumah, ada juga yang datang ke sekolah, ada juga yang luring. Nah, bagaimana cara Ibu membangun sinergitas antara guru, kepala sekolah, dan pengawas agar supaya itu prestasi siswa tetap ada Bu, meskipun di masa-masa pandemi seperti ini? Oke, begini, untuk di sekolah-sekolah binaan, di sekolah binaan saya, di setiap minggu ada satu hari orang tua yang datang ke sekolah untuk ada dalam penjemputan tugas, sekaligus guru-guru juga memberikan jadwal kepada orang tua untuk seminggu yang akan mereka jalani. Jadi sudah diberikan jadwal setiap hari, ini jadwal yang akan anak-anak ikuti dalam pembelajaran dari rumah. Nah, setelah diberikan, maka hari-hari selanjutnya guru-guru memantau apakah anak-anak belajar. Nah, setelah mereka memantau, ini waktu masa pandemi ya. Setelah mereka memantau, sekaligus memberikan pembimbingan, materi. Nah, ada satu hari juga, hari Seninnya ada juga sekolah yang satu minggu 2 kali Senin dan Jumat, tapi ada juga yang setiap minggu. Karena memang kalau mengikuti edaran dari pemerintah kan seminggu orang tua yang datang mengambil jadwal dan modul atau LK ini yang luring. Dan tetap
apa yang menjadi tugas mereka itu dikumpulkan kembali dan jemput kembali untuk materi selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran tetap terlaksana Pembelajaran, sebagaimana biasa sesuai dengan program. jadi pembelajaran harus tetap berjalan Iya, sesuai dia dengan tetap program ya, berjalan. Bu. Walaupun memang banyak kendala, ada kendala di dalam pelaksanaannya. Ya, tapi berbagai hal yang menjadi kendala itu karena orang tua yang datang, kan peran orang tua sebagai guru juga. Iya, Iya. Rumah jadi satuan sekolah. pendidikan. Iya, Orang tua menjadi jadi guru selain daripada guru formal guru ya. di sekolah. Iya. Nah, karena mereka lebih banyak ada di rumah, tidak di sekolah. Sehingga memang berbagai hal yang ada, kami tetap berupaya supaya ada koordinasi yang baik, bukan saja cuma guru, kepala sekolah, siswa, tetapi juga bersama dengan orang tua. Orang tua. Jadi sinergitas itu harus ada dari kepala sekolah, guru-guru, pengawas, bahkan orang tua Orang dan tua. peserta didik. Jadi Iya. masing-masing mengambil peran dengan porsinya masing-masing ya, Iya. agar supaya terjadi sinergitas di pendidikan di Sulawesi Utara. Iya. Nah, berbicara tentang kendala, Bu, banyak yang mengkhawatirkan tentang pendidikan karakter. Katanya, nah masa-masa begini bagaimana untuk mendidik karakter anak? Kalau di rumah kan ada pola asuh orang tua kan berbeda-beda, Iya, ada yang memang. dimanjakan, ada yang keras. Jadi bagaimana ini? Biasanya kan guru yang lebih didengar dari orang tua. Jadi menurut Ibu bagaimana itu? Iya, Tentang kalau pendidikan menurut saya karakter. memang kalau pendidikan karakter bukan tidak dilaksanakan, tapi malah mereka semakin diajarkan untuk mandiri. Karena kan dari sekolah memberikan tugas, maka mereka memanage waktu yang ada untuk berupaya melaksanakan, membuat apa yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian mereka di rumah ini kan dalam rangka belajar bermakna. Sehingga memang saya selalu mengarahkan guru-guru untuk tidak menekan, menjudgment siswa untuk berbagai hal yang mereka alami, tetapi mereka diberi penghargaan, diberi apresiasi untuk apa yang mereka dapatkan. Karena belajar bermakna ini kan dalam kondisi khusus. Nah, di dalam kondisi khusus kita tidak bisa menekan anak, jangan sampai mereka tidak ada tidak ada upaya usaha dari dalam diri mereka untuk belajar. Tetapi karena memang ini mandiri, harus melaksanakan pembelajaran dari rumah, mereka tetap berupaya. Ada yang pagi-pagi mereka menunggu guru mereka datang dengan berbagai memakai seragam. Jadi dalam hal ini bukan pendidikan karakter itu bukan terabaikan, tapi memang ada kalanya memang diperhadapkan dengan posisi bagaimana mau dikatakan ya, ada kalanya orang tua yang sebenarnya harus ada dalam pendampingan untuk anak-anak belajar dari rumah, tetapi karena pekerjaan memang sehingga terkendala. Memang kalau pembelajaran belajar dari rumah, kalau daring di saat handphone gawai mereka terbatas, itu juga memang menjadi kendala di dalam pelaksanaan PDR ini. Tapi yang pasti kalau menurut saya terkendala dengan pendidikan karakter, justru dengan belajar dari rumah mereka ada kemampuan, kemauan untuk melaksanakan dorang punya tugas. Sehingga kalau DP waktu sama kumpul tugas, tetap dorang mau bilang mau suruh antar ke sekolah untuk bawa tugas. Berarti kan dari situ mereka ada kemauan dan terpupuk mereka untuk ada dalam pembelajaran. Jadi orang yang tidak paksa dorang mau kuasai itu pengetahuan, tetapi dorang punya kemampuan, skillnya, keterampilannya dalam pelaksanaan tugas-tugas, sehingga pasti kalau dorang terampil skill ada, mampu meraih apa yang jadi pengetahuan akan mampu didapatkan oleh siswa tersebut. Selain daripada memang sikap yang paling utama, karena kan karakter. Iya, berarti secara tidak langsung ya di pandemi ini bukan manfaat ya, tetapi hikmah yang dapat kita ambil tentang pendidikan karakter anak lebih mandiri dalam membuat tugas, tetapi juga
dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk membuat tugas, bukan Iya. karena dia takut kepada gurunya, tetapi memang tanggung jawab bahwa dia harus melaksanakan tugasnya, perannya Iya. sebagai siswa atau peserta Uh-uh. didik ya Bu. Iya. Iya. Dan sekarang Bu, selaku Ibu sebagai pengawas, Ibu berarti masuk dalam tim penjaminan mutu pendidikan daerah, TPMPD ya Bu. Iya. Nah, walaupun di masa sebelum pandemi atau biasa istilah kuardan 1 sebelum masa Iya. sebelum pandemi maupun di adaptasi kebiasaan baru tentang mutu pendidikan, penjaminan mutu pendidikan itu kan harus adalah sesuatu yang wajib. Nah, menurut Ibu, strategi apa saja yang sudah atau yang akan Ibu lakukan di masa kebiasaan baru ini berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan ya Bu. Ada Iya. SPMI, ada SPME. Iya. Bagaimana itu Bu? Iya. Memang kalau di masa pandemi, di masa normal, kita mendampingi sekolah-sekolah, dalam siklus mereka menjalankan SPNI, sistem penjaminan mutu internal. Jadi dari sekolah mereka mengadakan evaluasi diri, kemudian evaluasi diri ini berdasarkan rapot mutu yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Nah, dari rapot mutu ini maka didapati ada kelemahan-kelemahan, maka itu yang diprogramkan untuk ditingkatkan di tahun ini. Jadi setiap tahun ada rapot mutu. Kemudian dievaluasi, dilihat di mana yang menjadi kelemahan, maka diprogramkan untuk ditingkatkan. Nah, kalau di masa new normal kita mendampingi langsung sekolah, sekarang tetap melalui daring ya Bu. Melalui daring, dan strategi saya karena ini memang harus melihat bagaimana prosesnya, bagaimana bukti-bukti yang didapatkan yang dilaksanakan oleh sekolah. Hari pertama misalnya saya melaksanakan Zoom dulu, daring, Zoom meeting. Jadi apa yang perlu ditanyakan sesuai dengan instrumen yang ada, ditanyakan kepada guru-guru bersama dengan kepala sekolah. Dan setelah dilaksanakan kegiatan Zoom, data yang ada ini, maka besoknya dalam waktu kurang dari 1 jam melaksanakan kunjungan luring dengan melihat apakah betul yang disampaikan, yang ditanyakan dalam kegiatan daring di hari sebelumnya. Nah, dari situ kami memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk dapat ditingkatkan. Untuk pertemuan berarti daring itu penyampaian ya Bu. Jadi misalnya ini untuk standar proses ini standar isi ini penilaian, kemudian akan dilanjutkan dengan luring. Jadi untuk verifikasi ya Bu, apakah yang disampaikan oleh guru atau kepala sekolah itu benar. Kemudian tahap selanjutnya memberikan rekomendasi. Iya. Jadi yang perlu diperbaiki ini, kemudian tindak lanjutnya apa, waktu pelaksanaan pemenuhan apa yang menjadi kekurangan, kapan dia punya waktu, itu sudah ada dalam kesepakatan bersama dengan sekolah. Dengan demikian orang tahu pasti siklus untuk penjaminan mutu itu berjalan. Jadi rencana tindak lanjut ya Bu? Rencana tindak lanjut itu diberikan waktu Bu? Tenggat waktu untuk diselesaikan atau bagaimana itu? Ya tergantung, karena ini tergantung dari proses apa yang mereka menjadi kelemahan mereka. Sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu dekat, tetapi ada juga dalam jangka menengah di tahun berikutnya. Karena sama dengan standar sarana dan prasarana itu nggak mungkin secepat itu. Tapi kalau dalam bentuk kompetensi guru, terutama untuk TIK, itu memang mau tidak mau harus. Karena sama dengan bilang tadi, di saat virus bermutasi, maka manusia harus beradaptasi. Orang juga sebagai pengawas, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, harus beradaptasi dengan keadaan yang ada pada saat ini. Beradaptasi, kalau berbicara karakter manusia ya Bu? Iya. Ada yang cepat beradaptasi, ada juga yang lambat beradaptasi. Jadi ada yang cepat, oh iya saya harus belajar ini. Ada juga yang, aduh masih mau belajar, tunggu nih Bu, masih mau belajar begini kok Bu. Nah Ibu menghadapi guru-guru atau misalnya kepala sekolah yang seperti itu bagaimana Bu? Iya,
Itu sebabnya ada pendampingan secara perorangan, ada pula secara kelompok. Karena memang tetap di masa pada saat sekarang ini di masa kebiasaan baru itu orang punya kegiatan KKG, kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah itu tetap dilaksanakan dalam kegiatan itu. Dan memang ada guru-guru yang inisiatif sendiri untuk berkembang karena melihat keadaan yang ada. Tetapi memang betul, ada juga guru-guru yang masa bodoh semua pensiun atau bagaimana. Orang tetap berupaya memberikan motivasi kepada mereka supaya sampai akhir masa tugas mereka tetap ada dalam komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi biar dong semua pensiun tetap berupaya ada pengadaan alat untuk digunakan dalam berbagai hal. Iya. Berarti pengawas itu selain menjadi pengawas, menjadi konselor, menjadi juga istilahnya orang tua bagi guru dan kepala sekolah. Karena kan itu membimbing. Membimbing itu tidak mudah. Apalagi kalau ibu bilang 15 sekolah binaan, berarti ada 15 kepala sekolah dengan karakter yang berbeda. Belum juga dengan guru-gurunya. Tetapi ibu masih semangat. Tetap semangat. Semangat. Karena ya ini merupakan tanggung jawab yang diberikan. Dan namanya tanggung jawab yang diberikan itu kalau saya tetap harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Berusaha dengan melihat berbagai hal-hal yang baru ini, berusaha mencari inovasi-inovasi untuk ada dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab dari guru-guru untuk anak-anak. Karena sayang anak-anak tuh mau dalam arti nggak mungkin mau kasih biar tuh anak-anak. Karena sekarang juga banyak orang tua mengeluh, ibu sekolah Jokwa, orang suka semua tatap muka di sekolah, tapi tetap karena memang ada dalam kondisi khusus dengan memperhatikan zona, memang belum bisa ya, masih memang harus belajar dari rumah dulu. Dari rumah, walaupun memang ini guru-guru ya dalam berbagai keterbatasan mereka tetap semangat, orang tetap memberi motivasi karena orang tetap memonitor. Karena kalau saya di masing-masing sekolah bina itu ada grup sendiri. Jadi grup sekolah, satu sekolah, kepala sekolah dan guru-guru. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan, tetap mereka posting di situ. Kalau tidak terlalu banyak foto, tetap pagi-pagi untuk kehadiran tetap mereka Sherlock untuk ada di mana. Ada yang sedang mengunjungi siswa, ada yang piket di sekolah, karena kalau di Kabupaten Minahasa tetap di sekolah dibuka tetap harus ada guru piket setiap hari. Ya luar biasa Bu, topik kita kali ini. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi atas nama Kepala LPMP Sulawesi Utara, Ibu Kasubag Tata Usaha, kami semua tim Baku Baking Pandai pun semua pemirsa yang menonton di rumah mengucapkan banyak terima kasih Ibu. Di sela-sela kesibukan masih sempat mampir di sini berbagi informasi dengan kami dan juga para sahabat mutu yang ada di manapun yang sedang menonton. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mungkin sebelum saya menutup untuk episode kali ini mungkin ada motivasi-motivasi atau kiat-kiat yang bisa Ibu berikan kepada rekan-rekan pengawas maupun guru-guru yang ada di manapun yang sedang menonton Bu. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kiranya di masa adaptasi kebiasaan baru ini, orang berupaya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan tetap menjaga kesehatan, keselamatan, karena itu yang paling utama bagi kita, baik kita sebagai pengawas, sebagai guru-guru maupun peserta didik. Keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama, dan dikala melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pasti kita akan mampu membudayakan karakter sebagai seorang insan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik sahabat mutu, demikianlah episode kita pada saat ini. Pengawas yang bermutu akan menghasilkan guru-guru dan kepala sekolah yang bermutu. Pendidikan yang bermutu. Guru-guru dan kepala sekolah yang bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu.
Apabila semua bermutu akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari Jo, torang mapalus baku baking pande, baking mutu pendidikan di Sulawesi Utara lebih baik lagi. Saya Unika dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Thank you.